عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورشدا يا كريم. Bapak-bapak, ibu-ibu alumni SMKN yang saya hormati semuanya, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, berkumpulnya kita di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah catat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau besok di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya dihubungi untuk isi pengajian di sini, saya lihat hari Minggu. Beneran ini ada pengajian di hari Minggu. Udah gitu alumni SMKN lagi, ya. Saya lihat lagi tanggalnya benar tanggal 22. Harinya hari Minggu. Berarti yang kita berkumpul di sini yang datang benar-benar datang. Biasanya kalau hari Minggu kita kebanyakan kemana? Mall, ya. Apalagi sekarang ini hari ulang tahun Jakarta. Banyak diskon, banyak yang gratis ya. Jadi ternyata lebih memilih untuk berkumpul di masjid untuk menuntut ilmu agama. Ini ada satu hadis baginda Nabi sebagai penyemangat kita. Jadi nanti kedepannya ketika ada majelis taklim, ketika ada pengajian, jadi kita tuh selalu semangat untuk ikut ngaji. Ya, saya sedikit cerita, saya ini dari kecil itu di pesantren. Jadi lulus TK, saya di pesantren. Jadi saya di Jakarta itu nggak tahu jalan. Saya rumah saya di Cipete. Saya kesini aja bisa jalan sama orang. Tuh saudara saya. Karena saya nggak tahu jalan. Dari MI lulus TK, jadi MI sampai Aliyah selesai, sampai SMA selesai, saya itu pesantren di Jawa. Setelah lulus di Jawa, saya langsung kuliah di Madinah. Dan baru lulus Februari kemarin. Nah, jadi kemarin itu Agustus 2024 saya pulang dari Madinah, nikah, kemudian langsung balik lagi ke sana. Februari ini kemarin baru selesai. Dan baru di Jakarta mungkin beberapa bulan ya. Jadi saya belum tahu perjalanan segala macam. Baik Bapak Ibu sekalian, apa hadis baginda Nabi bagi mereka yang mau menuntut ilmu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man goda ilal masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, aw yu'allimahu, kana lahu ka'ajri hajjin tamma hajjatuh." Tahu artinya? Ya, artinya adalah barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju ke masjid, menuju ke majelis ilmu, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan hanyalah untuk menuntut kebaikan, belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Jadi di sini yang dapat ibu-ibu juga saya juga dapat. Ya, apa fadilahnya, apa manfaatnya? Kata baginda Nabi, fakaan nama ka'ajri haji, maka orang itu mendapatkan pahala haji. Dan tambah haju, dan hajinya itu sempurna. Jadi mungkin ada banyak orang yang hajinya nggak sempurna dengan cara-cara yang ilegal. Banyak kan kemarin ada isu-isu haji-haji ilegal, dan ini kurang sempurna hajinya. Hajinya sah, cuma kurang sempurna karena dia melanggar peraturan pemerintah. Jadi orang yang mau datang ke majelis ilmu dan benar-benar untuk datang untuk belajar ataupun mengajarkan keilmuan, maka kata Nabi dia akan mendapatkan pahala haji. Yang kedua, keutamaan kita ngaji sekarang siang pagi hari ini. Ini kan lintas generasi ya Bu ya. Alumni-alumninya lintas generasi. Ketika kita datang ke sini, kita sambung silaturahim, betul atau enggak? Dan lama nggak berjumpa, ketemu, kita bersalaman, saling tegur sapa. Ini ada hadis baginda Nabi yang lain, ma min muslimaini
Apabila ada dua orang muslim atau lebih yang yang mereka bertemu, fayatasafahani, kemudian dia saling bersalaman. Apa kata baginda Nabi? Ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Maka ketahuilah dosa-dosanya telah Allah ampuni sebelum tangannya berpisah. Itulah keutamaan orang mau menuntut ilmu, mau sambung silaturahim. Jadi kita yang hadir di sini termasuk orang-orang pilihan, Bu. Meskipun hari Minggu orang pada kemana-mana, kita di sini ngaji, duduk, iktikaf di masjid, saling silaturahim, mendapatkan yang pertama tadi pahala apa? Pahala haji. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni ketika kita salaman satu dengan lainnya. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini insya Allah tentang keutamaan bulan Muharram dan juga hari Asyura. Karena sekarang kita sudah tanggal 25 Zulhijjah, berarti kurang berapa hari lagi kita masuk ke bulan Muharram? Kurang lebih 5 hari lagi insya Allah. Semoga Allah berikan umur panjang kepada kita semua, Bu. Semoga kita bisa masuk ke dalam bulan Muharram. Mari kita mulai pengajian kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari di sini mendapatkan kemudahan dari Allah, diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah, dan kita semua membawa pulang ilmu yang barokah dan kita bisa amalkan dan kita bisa ajarkan kepada keluarga kita atau saudara-saudara kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin yang bawa buku atau kertas, pulpen atau bawa HP silahkan dicatat ya. Nanti insya Allah ada banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan ketika di bulan Muharram. Baik, yang pertama Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68. Ayo sama-sama kita baca bareng-bareng, ikutin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yang artinya dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah mau menciptakan apa aja terserah Allah. Wa yakhtar, dan Allah akan memilih dari sesuatu yang Ia ciptakan itu sesuatu yang mulia. Kita ambil contoh ketika Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya ribuan, bahkan kita nggak ada yang tahu kecuali Allah berapa jumlah malaikat. Itu Allah pilih malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia, sebagai pemimpinnya para malaikat. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia besok yang paling terakhir ketika hari kiamat terjadi, Allah pilih para rasul dan juga para anbiya, para nabi sebagai manusia yang paling mulia. Jadi para rasul dan para anbiya yang mulia ini Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling mulia. Kemudian ketika Allah menciptakan bumi beserta isinya, Allah pilih dua tempat yang paling mulia. Apa aja? Mekah dan Madinah. Itu Allah pilih dari seluruh dunia ini, yang paling mulia adalah Mekah dan Madinah. Makanya di sana kalau waktu saya kuliah di sana, mereka nyebutnya tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang suci. Ya, makanya kalau kita berangkat ke Mekah Mukarramah, kita bilangnya berangkat ke tanah suci atau tanah haram. Kemudian ketika Allah menciptakan hari dalam satu minggu, Allah pilih hari apa sebagai hari paling mulia? Hari Jumat sebagai hari yang paling mulia. Dan ketika Allah menciptakan bulan dalam satu tahun, jumlahnya ada berapa? Jadi 12 bulan. Yang kita bicarakan di sini bukan yang Januari, Februari, Maret, April.
Ya, yang kita bicarakan adalah bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Islam. Kalau bulan Januari, Februari anak kita masih kecil, bangun kita bangunin, lanjutin naik. Habis Februari apa? Dia tahu. Februari, Maret, April. Tapi kalau kita sudah nyebutin bulan Hijriah, habis bulan Muharram apa? Belum tentu tahu. Jangan anaknya, emaknya kan nggak tahu. Ya bapaknya, mamanya kan nggak tahu. Kita ini yang dia tahu bulan-bulan Masehi kebanyakan. Nah, ini Allah pilih ada 4 bulan nantinya. Sekarang dalam Al-Quran yang lain, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun kata Allah, Isna asyara itu artinya 12. Syahran fi kitabillah, itu sudah tercantum di Lauhil Mahfuz. Jadi sebelum Allah menciptakan bumi ini, Allah sudah menetapkan nih, besok ketika saya menciptakan bumi dan langit, ada yang namanya bulan. Dalam 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Cuma nama-nama bulannya itu bukan Allah yang namanya. Ya, yang namanya itu orang-orang Arab kuno. Tapi sudah tercantum nama Allah bahwasanya 1 tahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Kalau nanti ke depannya tiba-tiba ada gebrakan baru, ternyata 1 tahun dan 13 bulan atau dikurangi bulannya, itu udah nggak mungkin. Karena Allah sudah bilang bahwasanya 1 tahun itu ada berapa? 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun qurun. Ya, dari 12 bulan yang Allah ciptakan tadi, Allah ambil 4 sebagai bulan haram. Ya, nah ini perlu dicatat. Jadi 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah ambil 4. Sebelum itu ikutin saya bulan-bulan Hijriah. Mungkin yang sudah hafal jadi lebih ingat, yang belum hafal bisa ditulis. Ya, yang pertama bulan Muharram. Muharram. Yang kedua adalah bulan Safar. Yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal, atau kita bisa nyebutnya langsung bulan Maulid. Terus yang keempat ada bulan namanya bulan Rabiul Akhir. Yang kelima bulan Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh bulan Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh Syawal. Yang kesebelas Zulqa'dah. Yang ke-12 Zulhijjah. Jadi dari 12 bulan yang tadi itu Allah pilih 4 bulan. Bulan apa aja? Menurut baginda Nabi besar Muhammad SAW, thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan ini berturut-turut yang disebut bulan haram. Ya, yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Itu bulan haram yang pertama, itu bulan Zulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah, sekarang kita berada. Yang ketiga adalah bulan Muharram yang sebentar lagi kita akan masuk. Satu kata Nabi, dia terpisah antara Jumadil Akhir sama bulan Sya'ban. Jadi bulan apa berarti? Bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini bulan yang sangat-sangat mulia. Kenapa Ustaz bisa jadi mulia bulan 4 ini? Kenapa Allah nggak pilih bulan Rabiul Awal, itu tempat lahirnya Nabi? Kenapa Allah nggak pilih bulan Syawal, orang-orang pada Lebaran? Tapi yang dipilih tadi bulan 4 aja, yang jadi lebih mulia. Ini berdasarkan dari kitab yang saya ambil. Yang pertama, kenapa disebut bulan haram atau kenapa bulan ini sangat mulia? Di sini dijelaskan liidofatillahi ta'ala, karena nama-nama bulan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Saya ambil contoh Nabi Muhammad, Rasulullah disebutnya. Dia mulia karena namanya bersanding dengan nama Allah, Rasulullah. Begitu juga Nabi Ibrahim, julukannya Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka Nabi Ibrahim menjadi mulia karena bersandar dengan Allah. Kemudian Nabi Musa disebutnya Kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah langsung. Itu menjadi mulia karena bersanding namanya dengan Allah. Begitupun bulan ini Nabi menyebutnya dengan Syahrullah.
Jadi 4 bulan ini disebut sama Nabi sebagai syahrullah, bulannya Allah. Makanya kita sering dengar kalau di pengajian atau ustaz ceramah, bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan itu bulannya kita, karena kita bisa mengumpulkan pahala di sana. Nah, itu kenapa menjadi bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Rajab itu disebutnya bulannya Allah atau syahrullah. Jadi harus dibedakan bulan-bulan ini dan juga bulan-bulan Masehi. Nah, ini sebenarnya banyak pembahasan tentang bulan ini karena keterbatasan waktu, kita sampaikan sampai di situ aja. Nah, kita akan lanjut. Kenapa bulan ini menjadi mulia? Karena apabila ada seseorang di 4 bulan ini, bulan apa aja tadi? Rajab. Orang ini melakukan dosa, maka dosanya itu lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Jadi apabila ada orang yang melakukan dosa di bulan ini atau bulan 4 tadi, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Begitupun ketika dia melakukan amal soleh, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Mungkin ketika bulan-bulan biasa dia mau sedekah, dia mau umroh, atau dia mau baca Al-Quran, pahalanya sesuai sama Allah, dikasih segitu. Tapi ketika dia kerjakan di bulan Muharram, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Rajab, dia mau puasa, dia mau sedekah, dia mau umroh atau amal soleh yang lain, maka pahalanya jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lain. Jadi keutamaan 4 bulan tadi atau kita sebutnya bulan haram adalah yang pertama, namanya disandingkan dengan Allah. Yang kedua, amal ibadah dilipat gandakan. Begitupun amal keburukan dilipat gandakan. Sekarang kita akan masuk ke bulan Muharram, ya. Kenapa bulan Muharram masuknya ke bulan yang mulia? Di sini Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabatnya, wahai Rasulullah, ayyul laili khair? Wahai Rasulullah, malam itu kapan ketika mulia-mulianya malam? Jadi waktu malam hari kan kita dari maghrib sampai subuh, dari maghrib sampai subuh. Itu dari maghrib sampai subuh ini, mana waktu yang paling afdol buat saya berdoa minta kepada Allah? Ya, jadi Nabi ditanya sama sahabatnya. Terus kemudian ditanya lagi, wa ayyul ashhuri afdal? Wahai Rasulullah, bulan apa yang paling mulia? Dari 12 bulan ini, bulan apa yang paling mulia? Jadi pertanyaannya adalah ini, malam kapan kita harus berdoa yang paling mustajab waktunya? Yang kedua adalah bulan apa yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah, khairul laili jawfuhu. Sebaik-baiknya malam adalah sepertiga atau di penghujung malam. Ya, wa afdalul ashhuri syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Dan sebaik-baiknya waktu adalah malam hari ketika sudah mau subuh tuh. Ya. Yang kedua adalah bulan yang paling mulia, kata Nabi, syahrullah, bulan-bulannya Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia, bulan Muharram atau bulan Ramadan? Ya, kalau di sini ulama sepakat, Bapak Ibu sekalian, ulama sepakat bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan Muharram. Ya. Jadi di bulan Muharram, jadi habis Ramadan itu adalah bulan Muharram yang paling mulia, yang akan kita masuki 5 hari lagi insya Allah. Kenapa sepertiga malam akhir itu lebih mulia? Di sini Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Jadi ketika malam itu Allah turun dari langit, ya, turun dari singgasananya kemana? Ke langit-langit bumi. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, kata Nabi.
Allah turun ke langit-langit bumi untuk apa? Kalau ada yang beristighfar, Allah pasti akan ampuni. Apabila ada yang meminta, Allah pasti akan kasih. Jadi sebaik-baiknya malam adalah sepertiga malam terakhir. Kalau bisa Bu, kalau kita lagi tidur, ya kebangun tengah malam, sholat tahajud. Ya, jangan kita bangun malam cuma buat buang air doang, habis itu lagi tidur lagi. Ya, jadi kalau bisa subuh biasanya itu jam 5 kurang, itu jam 4 kita udah hidupin alarm. Ya, kita hidupin alarm, persiapan sholat malam 2 rakaat aja cukup. Kalau mau lebih nggak apa-apa, berdoalah di situ. Itulah Allah lagi dekat-dekat sama kita. Apabila doa itu kita panjatkan, maka pahalanya sangat luar biasa, dan apapun yang kita minta, insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sejarah bulan Muharram, ya. Di sini dikatakan kenapa bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang sangat mulia. Yang pertama tadi adalah dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Yang kedua kata Nabi adalah bulan yang paling mulia. Dan penyebab jadi mulianya itu apa Ustaz? Ya, karena di bulan Muharram ini banyak sekali kisah-kisah para anbiya terdahulu. Ya, para anbiya terhadap para nabi-nabi terdahulu. Bulan Muharram ini sangat dimuliakan. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, itu memuliakan bulan Muharram juga. Makanya nanti akan diajarkan sama Rasulullah bahwasanya kita jangan sama dengan mereka dalam hal memuliakan bulan Muharram. Ya. Di sini kata bagaimana Nabi Muhammad SAW, Inna Allah tahassana bi syahril haramin. Sesungguhnya Allah membuka awal tahun, ya, membuka awal tahun itu dengan bulan Muharram atau dengan bisyahril haram, wa khatmuha bisyahril haram, dan ditutup akhir tahun juga dengan bulan haram. Jadi kita dibuka besok dengan bulan haram Bu, dan akan ditutup di bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram ini keduanya tadi adalah bulannya Allah. Jangan pernah disia-siakan, karena di setiap bulannya itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Dan bulan Muharram juga di Arab itu terkenal dengan tidak boleh kita berperang. Jadi orang-orang Arab terdahulu mungkin sampai sekarang, ya, beda kalau sama yang Gaza sama Israel. Kalau Gaza kan emang diserang, itu wajib hukumnya untuk kita mempertahankan diri. Tapi kalau memulai perang itu nggak boleh di bulan Muharram ataupun di bulan Rajab. Itu dilarang kita untuk berperang ketika di Arab itu, terkenalnya seperti itu. Kemudian di bulan Muharram ini juga ada tanggal spesial. Ini harus dicatat juga tanggal spesialnya, yaitu tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Ini harus dicatat. Nanti amalan-amalannya apa yang harus dikerjakan saya akan sampaikan. Jadi ada tanggal namanya tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram kita nyebutnya. Kalau orang Jawa atau saya pesantren di Jawa nyebutnya 10 Suro. 10 Suro. Ini ketika bulan Muharram ini, sebelum kita ke 10 Suro, bulan Muharram ini yang pertama ada kisah Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika di surga, karena dia melakukan dosa, dosanya apa? Makan buah khuldi. Itu Allah turunkan ke dalam ke bumi. Kemudian apa? Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah selama 40 tahun. Selama 40 tahun baru Allah terima taubatnya ketika bulan Muharram di tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram dengan doanya yang sangat terkenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Masyaallah, pada awal semua ini harus diamali juga Bu. Paling enggak setiap kita habis sholat doa ini jangan pernah ditinggal.
Doa ini dan juga doa untuk orang tua sama doa Rabbana atina itu jangan pernah tinggal. Sebab doa inilah taubatnya Nabi Adam selama 40 tahun Allah baru terima. Kemudian di bulan Muharram juga tepatnya di tanggal 10 Asyura kapalnya Nabi Nuh ya. Jadi bedanya banjir Jakarta sama banjir di zaman Nabi Nuh. Itu kalau banjir di zaman Nabi Nuh seluruh dunia yang kena. Jadi seluruh dunia ini tuh banjir. Makanya Nabi Nuh itu disuruh bikin kapal yang sangat besar. Nah kalau banjir Jakarta mungkin sehari 2 hari udah surut. Ya, kalau banjir Jakarta sehari 2 hari udah surut. Tapi kalau kapalnya Nabi Nuh ketika banjir melanda satu dunia itu sangat lama. Ada yang mengatakan beberapa tahun, ada yang mengatakan beberapa bulan. Dan kapan itu kapalnya berhenti atau banjirnya surut? Ketika tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Fir'aun ya, Nabi Musa, ini kisah-kisahnya juga perlu kita ketahui. Jadi 10 Muharram atau 10 Asyura ini kenapa kok Allah sangat spesialkan? Kenapa Nabi kita Muhammad sangat spesialkan bulan-bulan ini? Ketika 10 Asyura juga Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun sampai ke Laut Merah, yang kita tahu itu dipukulnya lautan pakai tongkatnya sampai terbelah. Jadi itu pasukan Fir'aun juga ngejar sampai tengah laut. Dan ketika 10 Asyura itu juga Allah tenggelamkan pasukannya Fir'aun dan juga Fir'aun, dan Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sekarang pertanyaan saya, pernah dengar kisah Fir'aun bertaubat atau belum? Pernah dengar atau belum? Ini ada di Al-Quran, cuman ayat berapanya saya lupa di ayat berapa. Cuman saya pernah baca di Al-Quran dan juga di kitab-kitab bahwasanya Fir'aun ketika tenggelam di lautan, ini sedikit melebar ya. Ketika Fir'aun tenggelam di lautan, ketika Allah cabut nyawanya, ketika dia tenggelam, dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan juga Tuhannya Nabi Harun. Tapi yang kita tahu bahwasanya Fir'aun itu taubatnya tidak diterima. Taubatnya Fir'aun itu tidak diterima. Kenapa? Padahal dia udah bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kita sering dengar dari ustaz-ustaz, kalau ada orang mungkin masa hidupnya bandel, ketika di akhir hayat dia baca la ilaha illallah, dia percaya sama Allah, pasti masuk surga, benar nggak? Nah, ini Fir'aun taubat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya bahwasanya atau beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Tapi di sini kenapa taubatnya nggak diterima? Nah, kenapa taubatnya tidak diterima? Ada yang tahu? Kenapa taubatnya nggak diterima? Udah sampai dilaporkan, kalau tahu gitu kan. Makanya kalau kita lagi datang ke orang yang mau meninggal atau kita bahas sakaratul maut, itu kalau kita dengarkan mungkin kita lebih dekat ke mulutnya atau ke badannya si yang mau meninggal, itu ada suara ger gitu biasanya ya. Karena di sini dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Nabi. Dan Nabi tidak pernah bohong ya. Sesungguhnya Allah menerima semua taubat umatnya, semua taubat abdinya atau hambanya, malam yughargir, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Jadi sekarang kita ditarik nyawanya, dia belum taubat atau udah taubat, itu masih Allah terima selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah ditutup. Nah, ini juga sebuah perhatian yang khusus untuk kita. Jangan sampai ketika sudah waktunya kita untuk kembali kepada Allah, dicabut nyawa kita belum sempat taubat. Karena ada batasnya taubat itu. Yang pertama ketika tadi
sampai di tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari barat, itu Allah sudah menerima taubat lagi. Karena kalau matahari terbit dari barat, itu namanya ada kiamat besar atau kiamat kubro. Jadi itu kurang lebih cerita di bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram ini sangat mulia? Karena di sini tadi taubatnya Nabi Adam diterima sama berapa tahun itu taubat Allah? 40 tahun. Yang kedua, Allah selamatkan kapalnya Nabi Nuh. Yang ketiga, Allah tenggelamkan Fir'aun dan juga selamatkan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah sendiri sedang mengalami ketika hari 10 Asyura. Jadi ada 4 kisah Nabi kurang lebih. Sebenarnya ada Nabi Yunus, Nabi Ayub ketika sakit yang parah, itu Allah sembuhkan ketika di 10 Asyura juga. Kalau yang menyeleweng, kalau ada juga kisah di 10 Asyura yang menyeleweng, yaitu yang diakui sama orang-orang Syiah. Tahu orang-orang Syiah? Orang-orang Syiah itu orang yang sangat fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Dia fanatik sama Ali bin Abi Thalib, akan tetapi dia memusuhi sahabat-sahabat yang lain. Ini yang kita nggak diperbolehkan. Kita boleh seumpama saya suka sama sahabat Umar bin Khattab, saya suka banget dibandingkan sahabat-sahabat lain. Ya, ketika kita sudah fanatik sama satu sahabat, kita dilarang atau haram hukumnya memusuhi sahabat yang lain atau menjelekkan sahabat yang lain. Nah, ini orang-orang Syiah seperti itu. Dia fanatik sama Ali bin Abi Thalib, akan tetapi dia memusuhi sahabat-sahabat yang lain. Biasanya kalau kita lihat orang-orang Syiah, saya dulu bingung orang Syiah itu kayak gimana cara ibadahnya atau gimana kita cara belajar dengan kita. Itu saya alami ketika saya lagi di Jeddah. Di sini ada yang pernah umroh, ya, di Jeddah di bandara. Itu saya lagi nunggu beberapa jamaah. Saya sholat di musola bandara. Itu saya melihat ada tiga orang. Setelah itu jamaah bareng sama imam, dia sholat lagi ulang di pojokan. Dan di situ ketika ada orang mau ikut berjamaah sama dia, dilarang. Jadi waktu itu ada 3 orang, sebenarnya ada 4. Yang satu jaga yang lagi sholat. Jadi ketika ada orang lain mau ikut jamaah sama dia, dilarang. Kamu jangan ikut jamaah sama saya. Itu yang pertama. Ketika saya melihat itu, kayaknya ada yang aneh sama 3 orang ini. Dan saya perhatiin lagi ketika sholat, itu dia ada batu kecil, ya, batu kecil mungkin gedenya segini lah, batu kecil kayak gini. Itu terbuat dari tanah yang ada di Karbala, ya. Jadi ketika tanggal 10 Asyura atau 10 Asyura itu ada peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya baginda Rasul. Itu orang-orang Syiah ketika bulan 10 Asyura itu dia akan mencabik-cabik badannya, dia akan bukain badannya. Karena apa? Karena menyesal, kenapa saya kok nggak bisa menyelamatkan Husain, kenapa saya nggak bisa harus merasakan bagaimana sakitnya Sayyidina Husain. Nah, orang-orang Syiah itu ketika sholat pakai ginian, pakai batu khusus, itu ditaruh di tempat sujudnya. Jadi dia nggak mau sujud di lantai-lantai kayak gini, jadi dia harus di batunya ini. Nah, saya perhatiin begitu pun ketika dia lagi sholat. Jadi dari kita habis sujud yang kedua mau ke rakaat selanjutnya, kita berdiri aja langsung, biasanya duduk sebentar, kita langsung berdiri. Kalau dia enggak, dia tepuk paha dulu, tepuk paha 3 kali. Begitu pun ketika salam, ketika mau salam dia tepuk dulu. Nah, di situ saya baru diam. Ini ada yang nggak beres sama orang yang sholat di pojokan ini. Ketika saya kembali ke Madinah, ke kampus, saya tanyakan ke dosen di sana. Dan itu kata dosen saya, itu adalah ciri-ciri orang Syiah. Ciri-cirinya orang Syiah. Bahkan orang Syiah yang sangat ekstrim, dia nggak mau ke Madinah.
Dia nggak apa itu umroh, nggak mau dia maunya ya di tempat terbunuhnya Husain, yaitu di Karbala. Nah kebanyakan orang-orang Syiah itu sekarang adanya di Iran kebanyakan. Tapi nggak menutup kemungkinan di sana juga banyak ahli sunnah. Begitupun kita di Indonesia pasti juga ada orang-orang Syiah. Cuma kalau di sini mungkin lebih diam-diam. Kayak gitu ketika saya ada di Jeddah, di sholatnya di pojokan paling belakang. Ada 3 orang, satu menjagain supaya ketika ada orang, jadi dia menganggap ketika dia sholat di belakangnya yang bukan orang Syiah, itu sholat dia batal. Begitupun ketika dia sholat, ada orang lain yang beda pemahaman dengan dia. Ketika dia sholat, dia merasa sholat dia jadi nggak khusyuk. Makanya ada satu orang buat ngejagain, jangan ikut sholat sama saya. Nah itu perbedaan orang-orang Syiah. Ini ketika 10 Asyura itu, orang-orang biasanya orang-orang Syiah itu juga mengumpul-ngumpul badannya. Ini yang kita tidak diperbolehkan dalam agama kita. Apa kisahnya baginda Nabi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah? Beliau menemui orang-orang Yahudi di Madinah sedang berpuasa di tanggal 10 Asyura tadi atau 10 Muharram. Ditanya oleh baginda Nabi, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apa ini sehingga kalian mau berpuasa, kata Nabi. Kemudian orang-orang Yahudi ini menjawab, "Hadza yaumun adzim anjallahu fi Musa wa qaumahu." Ini adalah hari yang mulia, hari yang agung. Karena apa? Karena di bulan ini atau di tanggal ini, 10 hari ini, 10 hari Asyura ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan, Allah binasakan Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian mereka menjawab, "Fasamahu Musa syukran lillah fa nahnu nasumu." Dan Nabi Musa ketika di 10 Asyura itu berpuasa sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah. Tapi kalau orang Yahudi yang puasa beda. Dia berpuasa karena ngerayain Musa selamat dari Fir'aun. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya dia tetap orang kafir, disebutnya ahlul kitab. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab ketika orang Yahudi bilang, di 10 Asyura ini kami berpuasa karena Nabi Musa juga berpuasa. Kemudian dijawab Nabi Muhammad SAW, "Fanahnu ahaqqu bi Musa minkum." Saya, begitupun pengikut saya, kaum muslimin, kata Nabi, itu lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kau. Ya, jadi Nabi Muhammad beserta pengikutnya itu kita itu lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibanding orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah berpuasa, wa amara bisyamihi. Kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa sama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi tentang bulan Muharram yang ada 10 Asyura. Waktu saya masih lama. 15 menit lagi. 15 menit lagi. Tanya jawab. Baik. Belum mati. Jadi ketika sebelum ada perintah bulan Ramadan, ya, sebelum ada perintah puasa di bulan Ramadan yang turun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum turunnya ayat itu atau perintah berpuasa, Rasulullah bersama para sahabatnya itu puasa di bulan Asyura. Ya, jadi sebelum turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, Rasulullah itu puasanya kapan? Puasanya ketika hari Asyura dan 3 hari selama satu bulan. Ya, 3 hari selama 1 bulan. Sekarang kita hitung 1 bulan, kita berpuasa 3 hari. 3 kali 12 berapa, Bu? 36. Ada ayat yang berbunyi, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikannya. Dia puasa setiap bulan
3 kali ya, puasa dalam 1 bulan 3 kali dikalikan 6 36, jadi 12 bulan tadi ada 36 kali dikalikan 10 jadi berapa? 360 kali. Itu jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi orang-orang terdahulu itu adalah syariat nabi-nabi terdahulu, karena Nabi Muhammad belum ada perintah dari Allah untuk berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Dan kita gimana Ustaz? Enak dong, kaum terdahulu itu bisa puasa selama sebulan itu 3 hari sekali. Kemudian pahalanya dilipat gandakan. Jadi kayak seakan-akan puasa dalam 1 tahun itu 360 hari. Kita umatnya Nabi Muhammad kok puasanya cuma di bulan Ramadan, itu pun cuma 30 hari. Kan kalau 30 kita kalikan 10 berapa? 360-nya gimana? Makanya kata Nabi, man shoma Ramadana wa atba'ahu sittah min Syawal faka'an nama shawmud dahri. Kata Nabi, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia puasa dalam 1 tahun. Jadi pahala yang kita dapat sama nggak dengan kaum terdahulu? Sama. Kalau kita hitung-hitung dengan cara matematika tadi. Dan Nabi itu mengikuti syariatnya Nabi-Nabi terdahulu ketika belum ada perintah untuk berpuasa. Ketika bulan puasa atau bulan Ramadan itu turun perintah untuk berpuasa, maka jadinya hukum di bulan Asyura itu jadinya sunnah. Yang mau mengerjakan silakan, nggak mengerjakan juga nggak apa-apa. Kalau nggak ngerjain ya rugi banget, karena ini 1 tahun cuma sekali dengan keutamaan tersebut. Kemudian bagaimana Ustaz cara berpuasa di bulan Muharram atau di 10 Asyura? Ini perlu dicatat Ibu. Ya, ada 4 cara berpuasa di 10 hari Asyura. Jadi kita pulang dari sini ada oleh-olehnya. Nah, yang pertama, bisa puasa di tanggal 10-nya aja. 1, puasa di tanggal 10. Yang kedua, bisa 2 hari puasa dari tanggal 9 dan juga tanggal 10. Yang ketiga, bisa puasa di tanggal 10 dan juga tanggal 11. Dan yang terakhir, yang keempat, itu bisa puasa dari tanggal 9, 10 dan juga 11. Kalau ada orang atau kita di sini, kita mau puasa cuma di hari Asyura tanggal 10-nya aja, boleh nggak? Boleh. Akan tetapi ada hadis dari Nabi, beliau mengatakan kalau ada orang sumu yaumi Asyura, kata Nabi, puasalah kamu di bulan Asyura atau di hari Asyura tadi tanggal 10, wa khaliful yahud, dan berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Saran Nabi gimana? Sumu qablahu au sumu ba'dahu. Jadi puasalah hari sebelumnya atau puasalah hari setelahnya. Jadi jangan cuma puasa di tanggal 10-nya aja. Tapi kalau kemampuannya cuma di tanggal 10 aja, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi ada 4 cara untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura. Niatnya gimana? Sekarang niatnya ini bisa ditulis. Kalau kita puasanya tanggal 9 sama tanggal 10, nawaitu sauma tasu'a, itu berarti hari 9 ya, sauma tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian tanggal 10-nya nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kalau yang tanggal 11 gimana? Saya niat puasa di bulan Muharram, udah gitu aja.
karena yang dikhususkan tanggal 10 Asyura ya. Ya. Terus apa pahalanya bagi kita atau bagi siapapun yang mengerjakan puasa Asyura? Kata baginda Nabi, "Siyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanah allati qablahu." Kata baginda Nabi, barang siapa yang mengerjakan puasa Asyura, maka dosanya akan diampuni tahun sebelumnya. Sekarang kita di tahun 1446 Hijriah 1446. Ntar bulan Muharram, tanggal 1 Muharram 5 hari lagi kita masuk tahun berapa? 1447. Apabila nanti di tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram kita berpuasa karena Allah, bukan karena buat gaya-gayaan, apalagi cuma buat diet aja. Jadi ketika niat puasa itu memang benar-benar harus karena Allah. Itu Allah ampuni dosa-dosa kita selama 1446 nih. Tahun ini berarti Allah ampuni. Tapi dosa-dosa kecilnya, kalau dosa-dosa besarnya itu harus benar-benar kita minta dan minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa-dosa kecil-kecil itu Allah ampuni selama satu tahun. Mungkin ada ibu-ibu di sini ada yang ketika Ramadan kemarin belum ganti puasa. Ada apa semuanya sudah selesai semuanya? Nih bisa nih. Jadi dapat dua keutamaan. Saya cukupkan di sini nanti kalau ada yang mau tahu tanya jawab. Jadi ketika nanti tanggal 9 ataupun tanggal 10 Asyura niat mau qadha bulan Ramadan, tapi niat qadhanya harus niat qadha, bukan niat puasa sunnah Asyura-nya. Jadi kalau puasa sunnah Asyura itu hukumnya sunnah. Berarti puasa Ramadan wajib apa enggak? Wajib itu nggak bisa dikalahin sama yang sunnah. Ya, kayak contoh ada orang sholat malamnya rajin banget. Dia mulai dari jam 1 udah sholat sampai jam 4. Habis itu dia tidur, nggak sholat subuh berjamaah di masjid. Kira-kira lebih utama mana? Sholat subuh 2 rakaat di masjid berjamaah sama dia sholat malam dari jam 1 sampai jam 4. Sholat subuh berjamaah. Begitupun ini sholat puasa sunnah Asyura, meskipun punya keutamaan yang sangat luar biasa, dia nggak bisa dimakan sama puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu yang lebih utama. Jadi niatnya saya niat puasa qadha Ramadan karena Allah Taala, tapi di tanggal 10 Asyura, jadi dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia qadha Ramadan dan di bulan Ramadan. Yang kedua didapat juga keutamaan puasa Asyura. Tapi niatnya jangan puasa Asyura. Kalau ibu-ibu niatnya puasa Asyura, maka dia cuma dapat puasa Asyura juga. Puasa Ramadan itu kalau berganti ketika kemudian hari. Paham sampai sini Bu? Kemudian kedua, sebelum saya tutup, orang-orang kita terutama orang Betawi kebanyakan ketika bulan Muharram kita nyebutnya itu lebaran anak yatim. Ya, lebaran anak yatim. Rasulullah pernah bersabda, imsah roksa yatim yanin qalbah, ya, usaplah kepala anak yatim maka hatimu akan lembut. Ya, jangan cuma diusap bagi duit. Ini udah musap yang paling kencang, bagi duitnya cuma goceng. Ya, jadi jangan sampai kita udah capek itu nyuruh anak-anak yatim ya kumpul di rumah saya. Ternyata cuma diusap-usap doang. Bagi duit. Ya. Tapi kalau seandainya ada anak yatim, ya, kita undang ustaz atau ibu-ibu ngadain pengajian di rumah atau ngadain majelis taklim, kita undang anak-anak yatim. Yang datang anak yatimnya udah berkumis, udah pada gede. Nah, itu namanya bukan anak yatim. Siapa yang disebut dengan anak yatim? Adalah anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya, tapi umurnya belum balik. Ketika sudah balik itu namanya du'afa atau orang yang membutuhkan bantuan. Ya, paham sampai sini Bu? Ya, boleh nggak kita ngasih uang ke orang-orang du'afa atau anak yatim yang udah akhir balik? Boleh, tapi nggak perlu diusap kepalanya. Jadi yang diusap kepalanya anak kecil yang belum balik itu kita usap
kepalanya, kita sangat memilih. Nah, kata Nabi, siapa yang mengusap kepala anak yatim, menyentuh dia, maka hatinya akan lembut. Kurang lebih seperti itu. Jadi amalan yang harus kita kerjakan nanti ketika 10 Asyura apa Bu? Puasa. Puasanya dari tanggal berapa? Tanggal 9 sama tanggal, kalau nggak bisa tanggal 10 sama tanggal, kalau mau lebih utama lagi 9, 10, 11. Insya Allah dapat semua pelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya. Niat puasa untuk Ramadan saja itu udah pasti dapat puasa sunnah di hari itu juga. Ya kemarin ada yang namanya ketika sebelum kita Idul Adha ada namanya puasa Arafah. Itu kalau kita niatnya puasa Arafah digabung sama, saya niat puasa Arafah, saya gabung dengan puasa Ramadan kemarin yang saya bilang itu cuma dapatnya puasa Arafahnya aja. Tapi ketika kita niatkan, saya niat puasa Ramadan ganti puasa Ramadan foto. Nah, nggak perlu kita kasih yang puasa Arafah lagi, itu kita dapat dua-duanya. Jadi ketika wajib dikerjakan, sunnahnya dapat. Tapi ketika sunnah aja dikerjakan, maka wajibnya nggak dapat. Paham sampai sini? Ya, baru bisa begitu. Ada lagi Bu? Mungkin pertanyaan saya agak keluar ya Ustaz ya, ini berkaitan dengan puasa juga. Saya ini dari suku Jawa. Kalau orang Jawa itu pernah dengan tradisi tapi sepanjang dia masih ada di koridor Islam, biasanya kita yang melakukan Jawa masuk ikuti. Nah ini ada satu hal yang sampai sekarang itu saya suka bertanya-tanya tapi belum ada jawaban gitu. Menurut pandangan Islam bagaimana kalau di Jawa itu ada kebiasaan begini Ustaz. Jadi ketika orang tua, ketika seorang anak punya anak lagi gitu ya, berarti di dalam rumah ya Ustaz. Nah dia punya kebiasaan puasa di hari lahir anaknya gitu. Nah itu seperti itu. Nah itu dilakukan oleh orang tua saya dan ternyata oleh beberapa orang tua lain juga gitu. Nah menurut pandangan Ustaz atau pandangan Islam itu bagaimana? Karena kenapa saya tanya ini tadi, saya dengar ketika Ustaz memberikan materi itu, Ustaz mengatakan Nabi Musa bersyukur gitu ya Ustaz ya, bersyukur karena diselamatkan oleh Allah di tanggal 10 Muharram gitu. Kemudian beliau berpuasa gitu. Karena setahu saya ketika orang tua saya berpuasa di hari lahir saya, ketika saya bertanya dia tetap mengatakan demikian gitu. Rasa syukur. Iya, rasa syukur Ustaz. Nah itu hukumnya apa Ustaz? Pandangan Islam bagaimana? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kalau kita putuskan itu yang nggak boleh, itu kalau kita putuskan satu dengan lainnya. Tapi kalau hanya untuk bersyukur karena saya dilahirkan di hari ini, orang tua saya mau puasain atau saya mau puasain di hari lahir saya, itu ada, kalau itu ada apa namanya, ada dasarnya. Rasulullah SAW, Nabi kita ketika ditanya kenapa engkau berpuasa di hari Senin, ya, Nabi menjawab apa? Dan yaum wulidtu fihi, karena di hari itu aku dilahirkan. Jadi dasarnya itu bahwasanya kita puasa di Nabi itu kan puasa di hari Senin, dan Nabi dilahirkan di hari Senin. Nabi ketika ditanya kenapa kau berpuasa di hari Senin wahai Rasulullah, karena ketika hari Senin lah aku dilahirkan. Rasa syukur kepada Allah diungkapkan dengan puasa tadi. Sebenarnya boleh itu, yang nggak boleh tuh cuci keris, ya, cuci golok, kan? Atau nggak cuma itu, semuanya. Contoh, ketika hari Asyura dia punya benda pusaka, entah apapun itu, mungkin ibu punya peniti, peninggalan nenek moyang. Ini menurut saya cuci dulu Muhammad, ketika saya pakai, saya kelihatan lebih cakep. Nah, itu kayak gitu takutnya ketika kita melakukan itu
di hati kita tuh tergerak gara-gara benda inilah saya bisa melihat. Padahal semuanya kita dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk puasa tadi boleh Ibu rasa syukur kepada Allah. Asal jangan bercampur dengan niat-niat yang lain. Cukup bersyukur karena Allah. Ada lagi? Kenapa bulan Muharram itu identik dengan keberadaan anak yatim? Kenapa bulan Muharram identik dengan anak yatim? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari bertanya kepada para sahabatnya. Ketika itu sahabatnya ada 4 orang, Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Apakah di sini ada yang berpuasa? Kata Nabi. Saya wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Apakah di sini hari ini ada yang menyantuni anak yatim? Ada, saya ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, apakah hari ini ada yang menjenguk anak orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Dan yang terakhir keempat, wahai Rasulullah, adakah di sini yang mengantarkan jenazah hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Wajibat lahul jannah. Maka orang untuknya yang melakukan itu masuk ke dalam surga. Sebenarnya diidentikan dengan anak yatim itu mengandung dengan tadi menyantuni, memberikan santunan. Sebenarnya kita nyantunin anak yatim nggak harus di bulan Muharram juga. Kenapa orang-orang tua kita dulu, mungkin guru-guru kita terdahulu mengajarkan kita ketika di bulan Muharram? Karena tadi saya bilang bulan Muharram adalah ketika amal baik dikerjakan dilipat gandakan. Ya, ataupun di bulan-bulan haram tadi yang 4 tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Itu ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa dianjurkan ketika bulan Muharram itu kita sedekah kepada anak yatim? Tapi tidak harus anak yatim. Orang-orang yang membutuhkan juga nggak masalah. Kenapa anak yatim? Karena tadi Nabi juga bilang siapa yang menyantuni anak yatim kemudian dia musab kepalanya, maka hatinya akan lembut. Dan Nabi juga pernah bilang anak wakaful yatim fil jannah ada, sambil menunjukkan jarinya antara jari tengah dan jari telunjuk. Di surga orang yang mau ngurusin anak yatim itu kayak gini, kira-kira deket tuh nggak Bu? Deket banget, mepet. Bentuk mepetnya gimana? Allah akan kita di surga nanti. Kita ngerasain surga. Bang, seperti itu ada lagi. Ada lagi yang bisa dijawab? Sudah dijawab semuanya. Jelas nggak? Penjelasan saya jelas nggak? Karena waktunya masih lama ya katanya. Saya tambahin lagi, sebenarnya masih ada catatan-catatan saya. Jadi nanti kurang lebih tanggal berapa ya? 1 Muharram. Hari Jumat ya? Hari Jumat sore, malam Jumat. Iya, malam Jumat itu masuk tanggal 1 Muharram. Hari Kamis sore, sekarang tuh hari Kamis sore tanggal terakhir di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah berarti sore-sore kalau bisa, kalau nggak ada kesibukan datang ke masjid, ya masih bisa di kampungnya saja. Kalau memang nggak ada ngadain doa bersama di rumahnya masing-masing, baca doa akhir tahun. Pertama, berarti tanggal berapa? Hari Kamis ya, hari Kamis sore, karena perpindahan bulan itu, perpindahan bulan hari di dalam Islam itu azan maghrib. Kalau bulan Masehi kan jam 12 malam ya. Nah ini ketika sebelum azan maghrib berarti jam 5, jam 4 lah udah siap kita di rumah. Mungkin sebelum itu baca-baca Quran atau apa, langsung ketika sudah sore baca doa akhir tahun, ya doa akhir tahun. Kemudian maghrib masuk sholat maghrib. Biasanya kalau di masjid-masjid kampung itu pada ngadain, dimulai dari habis asar biasanya mendekati maghrib itu ada doa bersama, doa akhir tahun. Habis itu sholat maghrib berjamaah,
habis selesai sholat maghrib berjamaah kita ngadain doa awal tahun. Nah, jadi hari Kamis sore baca doa akhir tahun, sholat maghrib, setelah maghrib baca doa awal tahun. Pulang dari masjid, ya nih kalau yang ini mau dilakuin nggak apa-apa, nggak dilakuin juga nggak masalah. Ini masukan aja dari saya dapat ini dari guru saya yang ada di Mekah. Jadi sebenarnya guru saya itu meninggal, cuma anaknya yang masih tahu dan lewat murid-muridnya hingga sampai ke saya. Jadi ketika malam 1 Muharram, kalau bisa kita minum susu murni, ya susu murni yang putih, jangan beli susu yang ada merek-mereknya. Gak apa-apa ada mereknya asal, tapi susu murni putih, jangan yang ada rasa-rasanya. Untuk apa? Tafakulan. Ya, kalau kata guru saya tafakulan, dengan belinya putih susu, kita berharap berdoa kepada Allah. Kita bukan berharap di susunya, bukan. Kita berharap kepada Allah semoga di tahun kemarin dan tahun yang akan datang hati kita, kehidupan kita bersih seputih susu. Makanya kan kita ketika Nabi menjelaskan tentang hati yang dosa, hati itu awalnya itu bersih. Ketika kita melakukan dosa, titik hitam sampai satu hati itu semuanya hitam, itu sebenarnya hati keras. Dinasihatin masuk kuping kanan, keluar kuping. Ada dinasihatin, lu pakai ngajarin gua kalau tak cetek. Kita nasihatin baik-baik, lu pakai ngajarin gua. Itu hati keras seperti itu biasanya. Nah, makanya dengan putihnya susu kita berharap hati kita juga putih, amal ibadah kita juga putih, semuanya baik. Karena yang baik-baik itu kebanyakan putih. Yang hitam itu biasanya jelek, biasa aja. Bukan baju, bukan. Malah kalau itu malah disarankan ke baju hitam, karena cara kita terus pandang. Nah, kayak gitu orang ini. Kemudian kurang lebih seperti itu aja dari ya. Jadi tanggal hari Kamis baca doa akhir tahun. Kalau nggak hafal gimana Ustaz? Googling banyak banget. Kalau nggak hafal nggak bisa bahasa Arab kan, pakai bahasa Indonesia kita sih berdoa. Paling tidak ketika doa itu yang saya minta di tahun 1446 kemarin, ampuni segala dosa-dosa saya, dan perbaiki kehidupan saya yang akan datang segala macam. Dan saya ketika selalu isi. Saya mau saya waktu di Madinah ketika membawa jamaah umroh segala macam, itu saya selalu nasihatin kepada jamaah ketika kita berdoa kepada Allah, yang pertama adab-adabnya baca bismillah, jangan pernah ditinggal. Kemudian baca alhamdulillah, puji Allah dulu. Kemudian doa. Kemudian ketiga baca sholawat. Keempat, doakan orang tua dulu untuk kaum muslimin dan muslimat. Habis itu baru minta buat kita. Terakhir ditutup Rabbana zalamna tadi dan juga Rabbana atina. Jadi itu jangan pernah ditinggal doa. Meski apapun doanya harus sama persis kayak di Google. Yang penting kita maksudnya ada. Kita minta sama Allah di akhir tahun kita dibersihkan dari segala dosa-dosa. Kemudian di awal tahun, semoga di tahun 1447 yang akan datang selalu kebaikan menghampiri kita. Yang lain biasanya itu tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah, itu sebagai momentum kita hijrah dari yang buruk ke yang baik. Mungkin ada yang belum pernah puasa, Senin Kamis ya dimulai, atau sholat malamnya masih bolong-bolong ya dilengkapi. Mungkin sholat wajibnya udah azan, masih ada kesibukan yang lain, ya itu diperbaiki. Jadi momentum tahun baru Hijriah itu kita hijrah dari yang buruk ke yang baik. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang ingin bertanya kembali? Cukup ya, apa ada lagi Bu? Oke, jadi nanti 10 Muharram
Muharram atau 10 Asyura, puasa, kemudian nyantuin anak yatim. Kalau ada temennya yang sakit, saudaranya yang sakit, ditengokin. Yang keempat, kalau ada ini susahnya yang keempat, kadang-kadang kita susah jadi orang meninggal kalau di sini. Nah, itu kalau ada yang meninggal, kalau bisa kita ikut merawat. Kalau perempuan kan nggak perlu ikut sampai ke kuburan, karena itu masih ada perdebatan ulama. Boleh nggak perempuan itu nganterin jenazah ke kuburan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang lebih baik kita nggak usah ikuti di situ. Jadi kembali saja. Jadi 4 itu kita kerjakan kata Nabi, kewajiban lahul jannah, maka orang ini akan bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila kata perilaku ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan mau'izah hasanah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan keberkahan buat kita semua. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mohonkan kepada guru kita untuk membacakan kepada Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna al-hajja wal umrata baitikal haram. Allahumma arzuqna al-hajja wal umrata baitikal haram. Allahumma arzuqna al-hajja wal umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Dalam diri saya mewakili pengurus RT, mohon dibuka pintu maaf yang besar-besarnya. Apabila penerimaan atau jamuan serta ada silakan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.